Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sebenarnya sudah lama ingin berkunjung dan ingin mengetahui tentang wilayah perkebunan kopi Desa Ngasinan, Kecamatan Bawen. Dimulai dari rasa penasaran dengan adanya perkebunan tersebut. Rasa itu muncul ketika didasari pengalaman saat belusukan di beberapa daerah. Dan secara kebetulan, tema belusukan itu ada kaitannya dengan perkebunan. Pengalaman pun membuktikan, di setiap perkebunan pasti ada jejak kolonialnya. Entah itu bangunan rumah, bangunan gudang, bangunan perkantoran, bahkan sampai bangunan irigasi perairan. Dan keseluruhan objek tersebut bertemakan tentang bangunan peninggalan Belanda. Sebenarnya sering sekali lewat jalan utama penghubung Semarang ke Surakarta atau Solo. Ketika masuk dari pertigaan Terminal Bawen menuju ke Salatiga, pandangan itu tidak akan lepas dengan perbukitan yang ditanami tanaman kopi jenis Robusta. Tanaman kopi yang berseragam dengan bentuk terasiring dalam penataan yang sejajar dari puncak bukit sampai batas selokan jalan utama. Di dalam pikiran saya kala itu yang ada hanya kekaguman dengan mereka para perancang dan pekerja pada zaman kolonial. Sampai-sampai tanaman itu tertata dengan rapi dan berseragam. Ketika membayangkan tentang perkebunan kopi itu, di saat itu pula pikiran itu membayangkan keberadaan letak bangunan Belanda masa itu. Akhirnya dari dalam pikiran saya kembangkan untuk mencari informasinya. Pencarian informasi itu saya lakukan kepada teman-teman terdekat. Secara kebetulan teman tersebut berdomisili di Kecamatan Bawen dan tidak jauh dari perkebunan tersebut. Singkat cerita, informasi itu sangat membuahkan hasil. Ternyata memang benar kabar tentang keberadaan beberapa bangunan yang berada di lingkup perkebunan tersebut, yang memberitahukan bahwa perkebunan kopi di Desa Asinan memang terdapat bangunan peninggalan Belanda berupa rumah sinder dan saluran penampungan air. Lebih dikenal dengan sebutan Tuk Bong, yaitu sebuah bangunan sumber air yang dibangun menggunakan material susunan batu alam dengan material pasir tanpa batu bata sebagai pendukungnya. Bangunan itu berada di sisi jalan penghubung antara jalur Semarang-Solo menuju ke lapangan Tambak Boyo Ambarawa, dan lebih tepatnya berada di sisi kanan jika kita berjalan dari jalur Semarang-Solo menuju ke Ambarawa, melewati sepanjang jalan yang berada di pinggir Kali Tuntang. Banyak yang bercerita tentang keangkeran peninggalan Belanda tersebut, tapi maaf, saya di sini hanya kagum dengan bangunan-bangunannya. Untuk mengungkap misterinya, cukup dengar dari cerita orang lain saja. Saya berusaha menulis tentang sedikit sejarah melalui analisa yang saya lakukan. Karena minimnya informasi tentang sejarah pembangunan tersebut, saya pribadi tidak bisa memberikan informasi secara detail dan panjang. Rasanya kok kayak ketoke agraris tenan ngono lho. Lah kita ndak nopo ngarep. Selamat pagi. Pagi yang ceria ini secara kebetulan saya mendapatkan informasi bahwa di jalur dari jembatan Tuntang yang menuju arah ke lapangan Tambak Boyo ada tinggalan atau bangunan masa pemerintahan Hindia Belanda atau bangunan tinggalan Belanda, yaitu berupa Tuk Bong. Di sana tadi pintu masuk dari jalan raya untuk menuju ke sini itu ada informasi yang memberitahukan tulisan itu dibaca Tuk Bong. Nah, disinilah lokasinya.
Sebenarnya di sini itu memang banyak sekali sumber-sumber mata air yang bersih, karena seberang jalan ini itu ada sawah, terdapat rawa pening. Jadi tidak heran kalau di asinan sini terdapat sumber mata air. Nah, kenapa Belanda memanfaatkan sumber mata air itu lalu dibangun? Tidak lain untuk memberikan apa ya istilahnya, untuk mempermudah mendapatkan air yang bersih. Nah, ini padahal sudah dibangun, bagus tempatnya untuk wisata, tapi mungkin kurang publikasi atau kurang minatnya masyarakat atau pemuda. Sebenarnya ada keasikan khusus jika kita main ke tempat-tempat bersejarah. Bagi siapa saja, tempat-tempat ini menyimpan suatu kenangan yang besar dari warga pribumi. Beliau-beliau ikut berperan untuk membangun Tuk Bong. Nah, ini sebenarnya sudah dibangun warung, tempat ngopi. Saya kok curiga di sana itu apa? Sebenarnya luas, bagus loh bangunannya. Oh, ini bangunan baru. Ini bangunan baru. Untuk apa itu sebenarnya? Oh, ada saluran yang menghubungkan ke sumber pusate. Mungkin dulu ini pernah disedot untuk dimanfaatkan airnya. Kelompok aset mesin dan instansi nomor SAP 22 00009363, nama art pompa air hidran, bener berarti. Di sini dulu merupakan tempat untuk pengambilan air untuk dimanfaatkan, dan ini bersumber atau berpusat dari sumbernya yang utama. Nanti kita akan ke sumber yang utamanya. Kita jalan-jalan dulu. Nah, kita bisa melihat lokasi penampungan air. Wah. Oh, ini lokasi penampungan air yang dibagi. Lokasi penampungan air yang dibagi. Nah, jadi mulai dari pusat sana, air itu dialirkan ke penampungan sini yang dibuatkan tiga tempat, 1, 2, 3. Dan dimanfaatkan untuk diambil airnya. Ini ada bekas pipa-pipa. Nih, ini bekas pipa. Ada 1, 2. Yang tiga mana ini? Oh, yang tiga ini. Cuma sudah keuruk. Itu ada di, nah itu. Yang mendekat. Sini. Nah, ini.
Nah, pengalaman bagi siapa saja yang main ke tempat-tempat bersejarah, pasti di sini itu kita akan merasakan apa ya? Ini bukan bicara tentang klinik atau semacamnya. Bagi orang awam pun pasti bisa merasakan ketenangan di suatu lokasi yang benar-benar masih ada hubungannya dengan sejarah. Dilarang mengambil atau merusak semua akar pohon di lingkungan kebun PTP 9, PTPN 9, Ngasinan. Cara pembagiannya air sebenarnya keren. Mungkin debit airnya dulu tidak semacam ini atau tidak kecil seperti ini. Mungkin dulunya itu besar. Nah, ditemani Kang Seno pulang kerja tak ajak blusukan. Oh, anu foto-foto zaman Belanda. Materialnya menggunakan batu bata. Kita masuk. Nah, ini adalah sumber pusatnya sini. Airnya jernih. Di atas bangunan ini sangsaka merah putih, dan bangunan ini pun dikelilingi pohon-pohon beringin. Tidak sedikit, banyak jumlahnya, lebih dari 10. Assalamualaikum Mbah. Putune nderek ngangsu kaweruh. Masih dirawat dengan kebudayaan Jawa atau masih dirawat dengan kearifan lokal Nusantaranya. Ada bekas sesaji, ada bekas orang menyalakan dupa. Air merupakan sumber kehidupan. Oh, ini. Ada pemberitahuan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oh, ini pembacaan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur. Kita lihat samping kanan kirinya. Jadi material bangunannya itu menggunakan batu belah. Batu belah itu istilahnya nek wong Jawa ya watu peting, seperti itulah. Terus di atasnya menggunakan atap yang dicor. Tempatnya luas. Orang Belanda itu pinter kalau nyari-nyari sumber mata air. Begitu sumber mata air itu memang berguna untuk mengaliri perkebunan atau nanti diambil airnya untuk perumahan yang di atas sana. Kan ada di sana itu perumahan era-era masa kolonial. Itu pengambilan tempatnya itu strategis. Kita
Oh, lambang. Oh, ini butir-butir Pancasila sama bendera Indonesia yang dilaminating. Tokbong ini dibangun sebelum penampungan air, walaupun pembangunannya terjadi pada tahun 1916. Akan tetapi, ada yang membedakan tentang pelaksanaan pembangunan tersebut, yaitu perbedaan pada tanggal dan bulannya. Lebih duluan tokbongnya jika dibanding dengan penampungan air. Saat pembangunan tokbong masih berjalan, pembangunan penampungan air pun segera dilaksanakan. Ketika tokbong selesai dibangun, maka dengan selisih waktu yang tidak lama, penampungan air tersebut sudah siap untuk dipergunakan. Setelah air ditampung, selanjutnya air tersebut didistribusikan ke rumah-rumah sindir yang berada di kawasan perkebunan. Bangunan penampungan air dan rumah sindir berada di dataran tinggi dan keberadaan bangunan tokbong berada di dataran rendah. Lalu bagaimana cara Belanda mendistribusikan air tersebut dengan kontur tanah yang berbukit, sedangkan jarak penampungan air dengan tokbong kisaran 500 meteran. Sing tenang, Belanda sudah mempersiapkan pompa air yang disebut dengan pompa hidram atau water hammer. Jadi pompa tersebut bekerja tanpa bantuan energi listrik. Kali Bapak sinten menika? Paidi. Bapak Paidi daleme? Asinan. Rumahnya Ngasinan, asli Ngasinan Pak. Asli warga Ngasinan. Nah, untuk pagi hari ini saya ditemani, kebetulan bertemu dengan beliau Bapak Paidi yang merupakan warga asli Ngasinan yang mungkin tahu tentang seluk-beluk lokasi ini. Nah, untuk bangunan ini Pak, itu menurut informasi yang panjenengan dengar itu dibangun tahun berapa nih Pak? Tahun 1916. Tahun 1916. Tahun 1916. Untuk fungsinya dulu Pak? Dulu untuk difungsikan untuk air untuk diarahkan ke rumah dinas. Oh, berarti air sini atau tokbong sini dulu mata airnya dimanfaatkan untuk mengaliri rumah dinas Pak. Iya. Terus ada lagi enggak Pak sekiranya dulu tinggalan yang diwariskan oleh Belanda, sebuah alat atau apa gitu? Wah, alatnya sudah hilang, diambil orang. Pompa air itu dulu ada. Pompa air Pak? Iya. Masih ingat ada mereknya enggak Pak? Enggak, sudah enggak ingat lagi. Udah enggak ingat ya Pak ya. Jadi pompa air itu tidak menggunakan sistem listrik Pak ya? Enggak. Berarti pompa air itu menggunakan sistem dorongan atau klep, dorongan air gitu. Terima kasih untuk informasinya Pak. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Kagem leluhur yang menghuni tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jenengan jagake mata air niki Mbah, supaya ora dirusak, supaya tetap manfaat kanggo warga sekitar, manfaat kanggo sanese. Kita sudah berada di dalamnya guys, kata-kata guys. Nah, sebenarnya ini bangunan baru yang ini Kak. Ini bangunan baru karena itu bekas longsor. Ada tiang penyangga yang dibuat dari beton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 penyangga. Wush, gegeti. Rada wedi. Nah, ini itu tempat untuk menaruh sesaji. Sebenarnya itu ada manfaatnya juga kalau buat pertanian, buat perdagangan. Ini menurut cerita ya. Menurut cerita, apakah mitosnya ada, saya juga kurang paham. Dulu saya pernah diceritakan jika kita membawa pulang ini tempat untuk naruh sesaji ini, dari bambu-bambu ini toh, dari bambu ini, kalau kita taruh di depan pintu itu akan mendatangkan rezeki. Kalau kita, maksudnya kalau kita menaruhnya di atas pintu masuk
dipaku itu akan mendatangkan rezeki. Terus kalau kita tanam di sawah atau perkebunan itu hama atau sejenis hewan yang merusak tanaman itu akan menyingkir dan kita akan merasakan panen raya. Bisa dibilang panen itu akan berhasil. Itu filosofinya untuk bambu yang disulam seperti ini. Filosofinya orang Jawa seperti itu. Mau percaya atau tidak percaya silahkan, karena itu termasuk kearifan lokal Nusantara. Saya hanya bisa menceritakan demikian. Dan ingat, sumber mata air adalah sumber kehidupan. Tidak begitu banyak informasi yang saya terima tentang sejarah pembangunan Tuk Bong tersebut. Hanya beberapa penelitian pribadi yang dihasilkan dari pikiran yang malas ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bangunan megah berupa rumah sindir yang berada di tengah-tengah perkebunan kopi asinan tersebut. Bagi pemuda pecinta situs sejarah dimanapun Anda berada, ketika kita mendatangi sebuah situs yang memiliki sejarah dari bangsa kita atau bangsa Indonesia, saya mohon di saat kalian main atau di saat kalian menyempatkan waktu di suatu tempat tersebut, tolong jaga kebersihan supaya tempat ini tetap nyaman, tetap bersih, tidak kelihatan wingit atau angker. Maaf, bukan 1 kali, 2 kali atau beberapa kali saya melakukan hal seperti ini. Itu sebagai contoh saja. Saya dengan anggota-anggota grup sejarah lainnya, jika kita mengadakan busukan ke tempat-tempat seperti ini, yang kita utamakan pertama kali mengambil sampah lalu kita membakarnya. Ingat, kalau bukan kita, siapa lagi untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar ataupun lingkungan di luar.